Oke, saudara, pagi ini saya mau bicara tentang iman dan kemenangan, saudara. Ya, kenapa ini yang saya rasakan di hati saya ya. Saya mengalami doa-doa saya dijawab sama Tuhan. Saya mengalami Tuhan itu luar biasa. Masih banyak doa-doa yang belum dijawab benar, tetapi saya mengalami bagian dari doa-doa saya dijawab sama Tuhan. Dan ini yang Tuhan letakkan dari saya, bahwa Tuhan kepingin jemaat ini semuanya mengalami kemenangan. Amin, saudara ya. Nah, jadi pagi ini saya mau sharing tentang bagaimana caranya kita mau ambil kemenangan yang Tuhan kasih, saudara. Ya, oke. Nah, episode 1 ayat 4 mengatakan bahwa Tuhan sudah memilih kita semua dari awal dunia dijadikan. Ya, amin, saudara ya. Tuhan sudah memilih kita semua dari awal dunia dijadikan supaya kita ini jadi anak Tuhan. Berarti, saudara, sebelum ada matahari, sebelum ada bintang, sebelum ada bumi, gitu ya, saudara ya. Sebelum ada semuanya, kita ini sudah ada di hatinya Tuhan. Saya pengen ya, kita ini sudah ada di pikirannya Tuhan. Tuhan sudah pikirkan, bakal ada Tessa di sini, gitu ya, bakal ada Cornel di sini, bakal ada Sasha di sini. Tuh sudah pikirkan, ada anak-anakku. Tuh sudah sebutkan namanya. Tuh sudah bayangkan, ya, bahwa Tuhan sudah memilih kita untuk Tuhan jadikan anak Tuhan, untuk Tuhan mau berkati hidup kita. Saudara kebayang nggak betapa spesialnya kita ini? Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada matahari, loh, saudara. Ya, jadi harusnya waktu Tuhan udah pikirkan kita, Dia udah kebayang bahwa Dia akan mati buat kita, Dia akan bayar semua dosa kita. Berarti harusnya di depan Tuhan juga sudah menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan buat kita. Amin, saudara ya. Sehingga kita sebagai anak Tuhan, harusnya kita juga nggak perlu yang mikirin, yang khawatir masa depan kita kayak apa. Benar nggak? Toh sebelum bumi diciptakan Tuhan udah pikirin kita. Tuhan udah pikirkan Tuhan mau selamatkan kita. Terus udah pikirkan mau kasih kita hari depan menurut harapan. Setuju nggak, saudara? Setuju. Ya, setuju ya, saudara. Jadi harusnya kita ini nih adalah pusat hatinya Tuhan. Amin, saudara. Percaya nggak, saudara? Ya. Coba kasih tahu sama orang sebelah kamu, ini pusat hatinya Tuhan. Kamu ada di hatinya Tuhan. Amin, saudara ya. Kita ini ada di hatinya Tuhan. Tuh udah pikirin semuanya. Amin, saudara ya. Dan Tuhan yang bilang bahwa 2 Korintus 5:21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Yesus dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Amin, saudara. Kita dibenarkan oleh Allah. Nah, saudara, sudah tahu ya di Alkitab, waktu Yesus ketemu sama orang-orang Farisi, ya, orang Farisi itu, kita ini kan orang benar nih sekarang nih, ya. Nah, waktu orang Farisi itu ketemu sama Yesus, mereka juga nganggap dirinya orang benar. Ya, ya, kita lihat firman Tuhan deh, Lukas 18 ayat 9. Nih, ya, saudara ya. Lihat nih, kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Siapa ini, saudara, orang yang sok pintar, sok benar gitu ya? Siapa ini yang sok benar ini? Orang Farisi. Benar ya? Ini dia, saya gambarin. Orang Farisi itu berdoa dalam hatinya. Jadi ini orang Farisi. Orang Farisi ini, maaf ya, sok benar. Oke ya, saudara. Nah, orang yang sok benar ini, saudara, next slide, dikatakan Tuhan bilang orang yang menganggap dirinya benar ini, padahal mereka bukan orang benar. Oke, kenapa? Karena mereka tidak percaya sama Yesus. Mereka menyalibkan Yesus. Oke ya. Nah, tapi saudara, orang yang tadi menganggap dirinya benar ini, Yesus bilang apa? Ini orang munafik. Kenapa munafik? Karena ini orang tidak benar, tapi menganggap dirinya benar. Oke? Orang tidak benar menganggap dirinya benar. Dan Yesus bilang apa? Munafik. Oke, sekarang kita, saudara, 2 Korintus 5:21 tadi mengatakan Dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.
Berarti sekarang sini saya bertanya, siapa yang orang benar di sini? Kita. Amin. Kalau sekarang kita orang benar, tapi kita sering merasa tidak benar, berarti kita orang apa ini? Munafik. Bener gak? Kebalikannya, tapi sama aja sama orang Farisi tadi. Orang Farisi tadi bukan orang benar, tapi dia merasa orang benar. Dan Tuhan yang bilang dia apa? Munafik. Saudara di situ tebus dengan darah Yesus. Amin. Saudara orang benar? Saudara orang benar? Amin. Berarti kalau saudara orang benar, saudara kadang-kadang merasa tidak benar. Jangan mau ya. Jangan mau dong. Munafik kantar. Benar gak? Saya percaya di sini gak ada yang mau jadi orang munafik. Amin saudara. Kita orang benar dan selama-lamanya kita terima kenyataan bahwa kita adalah orang benar. Amin. Amin saudara. Ya. Nah, Tuhan membenarkan kita buat apa? Supaya kita bisa hidup sebagai orang benar. Walaupun rasa-rasanya saya belum terlalu benar. Benar nggak? Saudara tadi kan mau jujur nih sama diri saudara sendiri bahwa rasa-rasanya saya belum terlalu benar. Benar kan? Oke. Tetapi Tuhan mau kita menghakimi diri kita sendiri sebagaimana Tuhan menghakimi kita. Di hadapan Tuhan sekarang, Tuhan tidak menghakimi saudara lagi sebagai orang berdosa, karena kan tadi semua dosa kita sudah dibayar sama Yesus. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Berarti kalau sekarang Tuhan mau menghakimi saudara, Tuhan masih bisa menghakimi dosa saudara nggak? Gak bisa. Gak bisa. Sekarang kalau Tuhan menghakimi setiap kita, Tuhan harus menghakimi kita sebagai orang benar. Saudara, dan karena Tuhan menghakimi kita sebagai orang benar, kita harus menghakimi diri kita sebagaimana Tuhan menghakimi kita. Amin saudara. Iya dong, setuju dong. Masa kita mau punya dua standar? Tuhan menghakimi kamu sebagai orang benar, dan kemudian kamu, saya menghakimi diri saya sebagai orang benar. Kita nggak mungkin punya dua standar kan saudara? Standar yang harus kita pegang sejak kita bertobat dan baru adalah apa yang dikatakan Tuhan tentang diri saya, bukan apa yang ada di pikiran saya atau apa yang ada di perasaan saya. Amin saudara, ya. Oke, nah jadi saudara, Tuhan menghakimi kita sebagai orang benar supaya kita bisa hidup, belajar hidup sebagai orang benar. Amin ya. Nah, sebagai orang benar, Tuhan mau kita mengambil semua kebenarannya, karena tadi semua kebenarannya sudah ditimpakan kepada kita. Amin saudara. Dan dia mau kita mengambil semua kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yohanes 10 ayat 10. Iblis mau mencuri, membunuh dan membinasakan kita. Tetapi Tuhan bilang, Tuhan yang membenarkan kita itu bilang bahwa Dia datang supaya kita mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Untuk itulah Tuhan membuat kita jadi orang benar, supaya kita hidup dan bukan hanya hidup dalam kelimpahan. Amin saudara. Dalam kelimpahan berarti dalam segala aspek kehidupan. Kesehatan kita berkelimpahan, keuangan kita berkelimpahan, kasih karunia kita berkelimpahan, hubungan yang baik kita berkelimpahan di dalam berbagai hal dalam kehidupan. Amin saudara, ya. Dan saudara, Tuhan bilang, Tuhan sediakan kita hidup yang berkelimpahan. Semuanya itu
Tuhan mau bilang bahwa kita perlu ambil dengan iman. Itu yang Tuhan bilang di Galatia 3:14. Ya, Yesus Kristus telah mati buat kita di kayu salib, supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Amin saudara. Yang tadi hidup dalam kelimpahan itu, amin saudara ya. Sehingga oleh iman, ini ayat buat saya jadi relevan banget. Oleh iman kita menerima roh yang telah dijadikan. Jadi kita tuh semuanya tuh sudah bayar. Amin saudara. Tapi kita perlu ambil satu-satu. Kita perlu pungut. Pungutnya pakai apa? Pakai iman. Karena itu iman kita perlu bertumbuh. Amin ya. Nah, jadi Tuhan mau kita terus belajar ya. Markus 11 ayat 22. Kita terus belajar berpikir seperti Tuhan berpikir. Ya. Nah, ini di Markus 11 ayat 22 dikatakan percayalah kepada Allah. Oke. Nah, di bahasa Inggrisnya dikatakan have the faith in God. Artinya dikatakan kamu tuh punya iman dalam Tuhan. Oke. Saya mau pakai bahasa gampang ya. Susah banget sih. Gini. Saya mau kata gampang ini. Milikilah imannya Tuhan. Udah gampang. Apa maksudnya have faith in God? Artinya kamu tuh miliki imannya Tuhan. Artinya apa imannya Tuhan? Berpikir seperti Tuhan berpikir. Milikilah imannya Tuhan. Oke. Saya bayangkan saudara ya, apa maksudnya milikilah imannya Tuhan? Yesus itu, waktu Yesus turun ke bumi, sebelumnya saya percaya pasti terjadi pembicaraan antara Yesus dengan Allah Bapa. Oke. Mereka deal-dealan di sorga. Yesus bilang, Bapak, aku turun ya, aku harus jadi manusia, aku harus mati buat mereka. Bapak bilang, ya anakku, benar, gak ada cara lain. Manusia itu tidak sanggup dengan kekuatannya sendiri. Benar, kamu turun, kamu lakukan bagianmu. Kenapa? Mereka satu roh. Oke saudara ya. Kemudian Yesus melakukan bagiannya. Dia turun. Waktu Yesus turun ke atas muka bumi, Yesus itu sepenuhnya manusia. Ya, sepenuhnya manusia. Oke, karena itu Yesus bisa merasakan sedih, Yesus bisa merasakan marah, Yesus bisa merasakan lapar. Ya saudara, jadi kalau Yesus habis bangkit, Yesus tanya sama murid-muridnya, apa lu? Kamu punya makanan nggak? Kenapa? Yesus itu manusia, sepenuhnya manusia. Oke, berarti kalau tadi Yesus bisa punya emosi, Yesus punya marah, Yesus bisa galau, Yesus bisa lapar, sama seperti kita dong. Oke. Berarti Yesus harusnya bisa punya khawatir juga dong. Iya dong. Benar kan? Karena Yesus waktu itu sepenuhnya manusia. Saya bisa bayangkan waktu Yesus hidup, berarti Yesus tuh bisa punya khawatir dong. Yesus tuh mikir gini, saya sekarang udah di dunia, saya sanggup gak ya nanti mati disiksa begitu parah itu, begitu menyakitkan itu. Aduh, itu sakit sekali loh. Saudara kebayang gak? Yesus itu manusia kan? Itu yang terjadi waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, sampai kemudian dia mengalami darahnya bercucuran lagi berdoa. Kenapa? Karena Yesus pasti merasakan khawatir, ketakutan yang begitu besar. Karena dia manusia. Dan saya bayangkan lagi, Yesus pasti mikir gini, kalau iya benar habis mati saya dibangkitkan, kalau enggak gimana ya? Yesus harusnya bisa kepikir begitu dong. Kan Yesus manusia. Bisa dong kepikiran. Kalau saya habis mati udah menderita, Bapak enggak bangkitin saya gimana? Saudara kebayang ya skenario-nya ya saudara ya. Karena Yesus sebagai manusia kan, tidak ada yang menghalangi pikiran manusia Yesus bekerja. Iya toh? Tapi saudara, Yesus belajar ini tadi, memiliki imannya Allah.
dia belajar percaya penuh kepada janji Bapa. Amin saudara. Dan dia dengan aktif melakukan itu. Dia kejar itu. Saudara tahu nggak? Yesus itu harusnya nggak bisa dibunuh. Waktu Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, Yesus yang menyerahkan dirinya. Yesus yang mengejar salib itu. Kan kalau belum waktunya, saudara baca Alkitab, saudara tahu sendiri ya, belum waktunya mereka tangkap Yesus, lepas toh. Benar kan? Jadi Yesus yang aktif, Yesus yang menyerahkan dirinya. Kenapa? Karena iman itu adalah percaya kepada janji Bapa. Amin saudara. Aktif dan kejar itu. Dan kabar baiknya, ya thank you. Dia percaya kepada janji Bapaknya. Dia aktif, dia kejar itu, dia ambil itu. Dan kabar baiknya, kalau Yesus bisa melakukannya itu dalam posisinya sebagai full manusia, Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa, hai, kamu semua, kamu sangat bisa memiliki roh iman yang sama. Karena sekarang roh Allah ada di dalam kita. Amin saudara. Jadi Tuhan mau ngajarin sama kita, gini loh caranya ambil janji Tuhan tuh, gini loh untuk menang. Tuh ada kasih janjinya di Alkitab. Kamu perlu baca Alkitab itu. Kamu perlu pegang janji-janji itu. Dan kemudian kamu perlu aktif. Seperti Yesus. Yesus melangkah aktif. Melakukan janji itu. Dan kemudian dia ambil janji itu. Nah, saudara. Kita lihat di Alkitab ya. Kita baca sama-sama Alkitab kan. Kita lihat contoh Abraham, saudara. Abraham itu contohnya sama seperti kita. Abraham itu, dia dipanggil keluar kan? Dipanggil keluar kan? Dari rumah bapaknya. Ya. Nah, Abraham itu, Tuhan janji sama dia bahwa dia akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Tuhan bilang Tuhan akan kasih dia menjadi bangsa yang besar. Padahal waktu itu boro-boro punya bangsa yang besar gitu ya, jadi bangsa yang besar. Anak satu aja nggak punya, ya kan? Gimana mau jadi bangsa yang besar gitu kan? Nah, dan kemudian pokoknya dia melangkah. Saya ikutin Tuhan. Dia percaya sama janji Tuhan. Dia langkah dulu. Bener kan? Nah, saudara baca Alkitab sudah tahu ya. Sampai kemudian waktu dia umur 99, Tuhan harus ganti tuh namanya. Dari Abram gitu ya saudara ya, menjadi Abraham. Ya. Jadi Abram tuh artinya exalted father, artinya bapak yang dimuliakan gitu ya saudara. Bapak yang dimuliakan, dan Tuhan harus ganti namanya menjadi bapak banyak anak. Bapak bangsa-bangsa. Oke. Tuhan harus mengganti nama Sarai menjadi Sarah. Ya, Sarah itu artinya, Sarai itu artinya permaisuri. Tuhan harus ganti nama si permaisuri menjadi apa? Ibu banyak anak. Oke. Tuhan harus membuat mereka berpikir, ya, waktu Tuhan mengganti nama mereka, Tuhan harus membuat mereka berkata firman-Nya Tuhan. Dan kemudian Tuhan harus membuat mereka berpikir seperti Tuhan berpikir. Ya, itu yang tadi kita bilang, milikilah imannya Allah. Milikilah imannya Tuhan, maka Tuhan perlu ganti nama mereka. Oke, saudara, ya. Nah, kemudian saudara ya, waktu Kejadian 20 ya, tapi saya nggak usah buka firmannya. Nah, jadi waktu itu saudara, di suatu di namanya tempat Gerar ya, satu wilayah namanya Gerar. Di Gerar itu ada raja. Nah, rajanya tuh namanya Abimelek. Nah, si raja Abimelek ini saudara jatuh cinta sama si Sarah yang berumur 99 tahun. Wow. Wow, saudara ya. Saudara kebayang ya, bagaimana begitu banyak perawan lewat semua ya, sama nenek-nenek umur 99 gitu saudara ya, luar biasa saudara.
betapa awet mudanya dia, 99 masih sangat cantik gitu saudara. Nah, tapi saudara, kemudian singkat cerita kalau saudara baca Alkitab, saudara tahu ya, si Abimelek ini udah kasih mas kawin, kasih segala macam buat Abraham gitu ya saudara ya. Nah, terus, tapi akhirnya Tuhan marah. Tuhan malah menghukum si Abimelek dan kerajaannya. Karena dia mau ambil si Sarah sebagai istri. Oke, nah coba tolong bukain Kejadian 20 ayat 14. Nah, jadi karena Tuhan marah, si Abimeleknya ini, dia ambil kambing, domba, lembu, sapi yang tadi itu ya. Oke. Oh, sorry. Yang 14 ini dia kasih. Kan namanya orang jatuh cinta kan. Jadi ini kayak mahar gitu loh saudara. Oke ya, ini kayak maharnya dia kasih ke Abraham gitu ya. Terus dia bilang sama Abraham, gua kasih lu semua deh. Gua kasih ternak, gua kasih macam-macam sama lu. Udah, pokoknya sekarang negeriku ini terbuka untuk engkau. Oke, nah lanjut. Oke. Sorry, saya tadi salah kayaknya. Udah nggak apa-apa. Oke, singkat cerita gini. Kemudian Tuhan menghukum Abimelek. Ya, oke. Nah, kemudian akhirnya si Abimelek nih kasih si Sarah sama Abraham. Dia kasih tahu, pokoknya aku nggak sentuh ya istri kamu ya. Oke ya. Nah, kemudian saudara, tadi saya dibilang bahwa gara-gara si Sarah ini, Tuhan menghukum si Abimelek sama orang kerajaannya. Jadi apa yang terjadi? Gara-gara tadi Abimelek mau menikahi Sarah, orang semua wanita yang ada di dalam kerajaan Abimelek itu ditutup kandungannya sama Tuhan. Gak ada yang bisa hamil. Nah, terus, ya ini dia, thank you ya. Oke, nah kemudian apa yang terjadi? Tuhan suruh sama Abraham, kamu doain dulu. Ya, kamu doain dulu wanita-wanita yang tadi mandul itu. Oke, nah kita buka ayat 17-nya yang tadi. Nah, ini dia. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budak perempuannya sehingga mereka melahirkan anak. Nah, jadi saudara bayangin ya skenario-nya. Abraham tuh udah tua, masih nggak punya anak. Oke. Terus, tadi kan Tulah datang nih ke kerajaan orang Abimelek. Terus si Abraham doain satu-satu dalam nama Yesus gitu ya, kira-kira gitu saudara ya. Oke ya, saya katakan semua kandungan wanita di sini terbuka. Oke ya. Dan kemudian mereka tahu nih Abraham yang doain ya. Oke ya. Dan kemudian terjadi mujizat, oke? Kandungannya terbuka. Oke, satu persatu ibu hamil lewat. Pak Abraham, makasih ya, saya sekarang hamil gitu ya. Sementara si Abraham sama Sarah, oh iya, oke, datang lagi lewat lagi. Pak Abraham, makasih ya, saya sekarang hamil juga loh. Saudara kebayang? Ya, ini ibu-ibu satu-satu hamil, yang doain masih nggak punya anak. Saudara kebayang nggak? Terus nonton lagi, ini hamil satu lagi, lewat lagi. Waduh, dia masih nggak punya anak. Saudara kebayang ya? Waduh. Saudara, tapi Alkitab nggak mencatat Abraham komplain loh. Tuhan kok lama banget ya? Tuhan udah janji kami punya bangsa yang besar. Sekarang ini si mama-mama gini lewat nih depan kita nih, joget-joget lagi hamil-hamil. Kita kapan Tuhan? Gak ada kan kita baca di Alkitab? Gak ada. Dia lakukan bagiannya. Tuhan mau dia tetap percaya. Walaupun yang dia lihat, kenyataannya orang lain yang hamil, istrinya nggak hamil-hamil. Oke, tapi Tuhan mau apa? Kamu aktif, lakukan bagian kamu. Walaupun kamu belum lihat. Kamu tetap percaya aja. Walaupun yang kamu lihat, kenyataannya masih kebalikannya. Oke, dan kemudian saudara kalau lihat Kejadian 20 ya, itu yang terjadi. Abraham mendoakan wanita-wanita itu.
Kemudian kalau saudara, Kejadian 21, Sarah hamil. Saudara baca sesuatu? Iman itu, dia tetap percaya kepada janji Allah. Tapi bukan cuma percaya aja. Bukan cuma percaya yang pasrah gitu loh saudara. Percaya yang aktif. Aktif mengambil janji Tuhan itu. Aktif bergerak melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Walaupun kenyataannya kita lihat di depan mata kita kejadian itu belum terjadi apa-apa. Dan kita mau belajar itu sama-sama saudara. Karena sebenarnya kunci kemenangan itu di situ. Pegang janji Tuhan, lakukan bagian kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara, beberapa minggu yang lalu saya ada sharing ini, Matius 8 ayat 26. Tuhan bilang kan, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Nah, bahasa aslinya tuh bukan takut kamu kurang percaya. Bahasa aslinya tuh dikatakan bahwa, oh ye of little faith. Tuhan bilang, kamu kok imannya kecil banget. Imannya jangan kecil dong. Kamu tuh imannya diperbesar. Supaya kamu bisa mendapatkan janji Tuhan yang tadi. Hidup yang berkelimpahan itu. Ya, saudara ya. Jadi saudara, Tuhan itu mau kasih kita hidup yang berkelimpahan. Amin saudara ya. Tapi Tuhan bilang, kamu ambilnya jangan dikit-dikit ya. Ambilnya yang banyak. Janji Tuhan tentang keuangan kamu ambil. Janji Tuhan tentang kesembuhan kamu ambil. Janji Tuhan tentang keluargamu diselamatkan kamu ambil. Janji Tuhan tentang hubungan suami istri kamu ambil. Janji Tuhan tentang anak kamu ambil. Tuhan mau kamu ambil semua. Jangan dikit-dikit. Ya. Karena semua janji itu Tuhan sudah kasih kepada kita semua di dalam firman-Nya. Dan makanya Tuhan bilang, kamu tuh jangan kecil-kecil ya ambil semuanya. Amin saudara. Tuhan mau kita percaya dan ambil semua janji Tuhan yang Tuhan kasih buat kita. Karena Tuhan begitu rindu memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Dan kalau Abraham dapatkan itu, padahal waktu itu Abraham gak lahir baru loh saudara. Abraham belum punya Roh Kudus loh. Saudara baca Alkitab kan? Sudah tahu ya, Abraham punya Roh Kudus gak waktu itu? Belum ada, belum lahir baru. Tapi Abraham bisa memperoleh janji Tuhan. Kabar baiknya, sekarang kita punya Roh Allah. Kita punya roh iman di dalam diri kita. Tuhan mau memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Tuhan mau kita hidup berkemenangan. Dan Tuhan kasih tahu, kamu pasti bisa. Amin. Amin saudara. Ya. Nah, ini, saudara, tadi kalau saya ngomong dari tadi kayak gini ya, saya pernah kepikir gini nggak? Kadang-kadang kok saya merasa beriman. Kayaknya, iman saya, gitu ya. Tapi kemudian ada waktunya di mana saya merasa saya kurang beriman. Saudara ngalamin nggak kayak gitu? Atau cuma saya doang? Benar ya? Kadang-kadang saya pikir gini, pikiran saya ini moody gitu. Kadang moodnya lagi bagus, oke, kadang nggak mood, jelek gitu saudara. Bukan cuma saudara, saya ngomong juga loh, jujur saudara. Ya, nah ini wajar nggak sih? Gini saudara, sebenarnya ini wajar. Saya tadi bilang saya juga ngalamin, jujur. Kita masih hidup di dunia kan. Nah, waktu kita belum bertobat, sebenarnya masalah utama kita apa waktu kita belum bertobat? Akar kita apa? Pertobatan adalah berbalik kepada Tuhan. Ya, berbalik 180 derajat kepada Tuhan. Berarti sebelum bertobat, semua kita semua ini nggak percaya sama Tuhan. Kita mungkin bisa bilang Yesus dengan mulut kita, tapi sebenarnya dengan hati kita tuh nggak percaya sama Tuhan. Nah, waktu kita bertobat lahir baru, kita tuh berbalik. Hati kita tuh percaya sama Tuhan. Ya, jadi kita punya akar nih, akar yang lama. Akar yang lama itu apa? Ketidakpercayaan. Iya kan? Jujur dong,
Semua kita punya akar yang lama itu adalah ketidakpercayaan. Oke, dan kemudian kita masih hidup di dunia nih. Nah, seringkali pikiran yang belum sepenuhnya diperbaharui ini, mikirnya masih setengah-setengah. Rohnya udah sempurna, rohnya sudah diperbaharui, tapi karena pikiran ini masih OTW diperbaharui, bener kan? Pikiran kita kan masih OTW diperbaharui. Setiap hari kita perlu baca firman, setiap hari kita perlu mengenakan pikiran Allah, bener ya? Jadi wajar kalau pikiran manusia kita ini masih setengah-setengah. Jadi saudara, kalau saudara merasa hari ini saudara beriman, besok saudara merasa saudara kurang beriman, saya kasih tahu, saudara jangan tertuduh. Karena kita masih manusia. Kita masih di dunia. Pikiran kita sedang diperbaharui. Ya, wajar nggak? Wajar. Tapi, nah ada tapi ya saudara ya. Benar seperti itu. Tapi saudara, ini yang kita mau sama-sama belajar. Jadi saudara, kita boleh worry nggak? Nggak bisa di-stop kadang-kadang. Tapi worry-nya jangan dipelihara. Ngerti ya saudara ya? Tadi kita bicara bahwa hakimilah dirimu sebagaimana Tuhan menghakimi engkau. Kalau Tuhan bilang kita orang benar, berarti kita orang benar. Berarti sekarang setiap kali worry itu boleh datang, ya, kita merasa wah banyak pikiran nanti ini gimana, itu gimana, nanti masa depan saya gimana, yang yuk nanti saya nikah sama siapa, ya kan? Pikirannya banyak, benar nggak saudara? Keuangan saya gimana, benar ya saudara ya? Nah saudara, waktu pikiran itu datang, disinilah kita perlu pegang janji Tuhan. Ini yang terjadi tadi sama Abraham. Abraham, dia pegang janji Tuhan. Tuhan bilang, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Iya kan? Nah, jadi walaupun tadi dia lihat mami mau segendut apapun, peduli amat. Saya mengenakan janji Tuhan dalam pikiran saya. Saya mengenakan pikiran Kristus. Amin saudara. Ya, nah ini yang kita semua mau sama-sama belajar. Karena itu kita perlu baca firman supaya kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan dan janji Tuhan. Ya, jadi wajar nggak saudara kalau saudara bisa berpikir worry? Wajar. Tapi kita mau terima nggak nih? Gak mau. Gak mau. Gak mau. Kita mau belajar hidup bukan dari perasaan. Ya. Kita, you are not your feelings. Bahasa Inggris ya, Indonesia bilang gimana ya? Ya intinya gitu deh. You are not your feelings. Artinya kamu tuh bukan perasaan kamu. Kamu tuh identitas kamu tuh orang benar. Identitas kamu tuh anak Tuhan. Jadi kalau kamu feelingnya mager, kamu feelingnya worry, kamu feelingnya apa ya, tertuduh gitu saudara ya, itu perasaan saudara, tapi itu bukan saudara. Ya, saudara pernah membaca Alkitab mager? Ya. Kalau enggak, kayaknya saudara udah nggak di sini deh. Nah saudara, nah mager itu bukan dirimu. Mager itu bukan identitasmu. Kita masih bisa mager, tapi kita mau bertindak sesuai dengan identitas kita. Kita masih bisa emosi nggak? Bisa. Tapi emosi itu bukan identitas saudara. Kita mau bertindak sesuai dengan identitas kita. Amin saudara ya. Nah jadi kita mau belajar ya, hidup nggak pakai perasaan, ya, tapi kita mau belajar hidup dengan iman. Hidup dengan iman artinya apa? Pegang janji Tuhan. Ya. Nah, saudara saya mau cerita satu lagi. Ruth, saudara. Waktu itu saya pernah janji mau cerita Ruth. Nah, Ruth ini kan orang Moab ya. Orang Moab tuh bukan orang Israel, saudara. Orang Moab itu zaman waktu itu, semua orang Moab itu menyembah berhala. Nah,
Jadi waktu si Ruth ini, papa mertuanya mati, suaminya mati, saudara ya. Dan kemudian dia disuruh balik sama ibunya, ibu mertuanya suruh pulang ke Moab. Si Ruthnya nggak mau. Oke, si Ruthnya bilang, pokoknya saya nggak mau balik. Pokoknya sekarang, mulai sekarang, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Si Ruth bilang kayak gitu. Ya, berarti si Ruth ini percaya kepada Tuhan. Benar ya? Sama kayak tadi Abraham, dia percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, ingat ya, kita sama-sama belajar. Iman itu aktif. Si Ruth itu bukan cuma bilang, aku sekarang percaya sama Tuhanmu. Nggak cuma itu. Oke? Iman itu aktif dengan segala resikonya. Yesus tadi resikonya, Yesus harus turun ke bumi kan? Iya kan? Nah, si Ruth ini dia melakukan iman aktifnya dengan ya udah, dia ikut mertuanya sekarang pulang ke Israel. Waktu dia pulang ke Israel, oke, dia harus dengan iman aktifnya sekarang dia harus menjadi kepala keluarga. Wanita sudah nggak punya suami, ya, dengan iman aktifnya harusnya dia bebas dong. Dia sekarang bisa cari suami baru dong. Masih muda ini, ya kan? Tapi dengan iman aktifnya, dia mengambil tindakan, oke. Mama mertua, ya kan? Mamer, sekarang Mamer tanggung jawab saya. Saya berdiri sebagai kepala keluarga ini, saya yang bertanggung jawab atas hidup Mamer. Lihat ya, iman aktif. Aktif artinya apa? Dia percaya sama Tuhan, gak cukup cuma percaya. Dia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Dan kemudian dia ikutin kata mertuanya. Pergi ke ladang. Rut 2 ayat 2. Coba tampilin di aku punya. Nah, ini saudara. Kemudian si Rut ini, dia bilang, biar aku pergi memungut jelai, ya, kepada orang yang murah hati kepadaku. Oke. Di bahasa asli dikatakan I shall find grace. Ya, di mana aku menemukan kasih karunia. Oke. Dan kemudian oleh kasih karunia Tuhan, si Rut ini sampai di ladangnya Boas. Ya. Nah, saudara, Boas, ya, di dalam cerita Rut, kalau nanti saudara baca Alkitab, Boas di dalam cerita Rut, Boas itu adalah lambang Yesus. Ya, waktu Rut sampai ke ladangnya Boas, dikatakan bahwa di situ dia memperoleh grace. Dia memperoleh kasih karunia. Dia memperoleh perkenanan. Dia memperoleh kemurahan Tuhan. Ya, jadi Boas itu lambang dari siapa? Boas itu lambang daripada Tuhan. Karena Tuhan memberikan pada kita perkenanan, Tuhan memberikan pada kita kasih karunia, Tuhan memberikan pada kita anugerah. Amin saudara ya. Nah, kemudian saudara, singkat cerita, Rut bekerja memungut jelai di ladang tersebut supaya dia dan ibu mertuanya bisa hidup. Ya. Sampai suatu hari ibu mertuanya kasih tahu, menurut adat orang Israel waktu itu, ya, ini adat ya, kebiasaan waktu itu, ya, bahwa dia itu masih bisa dinikahi sama kerabat suaminya untuk menjadi nanti ada penerus keturunan atas nama almarhum suaminya. Oke. Nah, si Rut ini kemudian atas nasihat ibu mertuanya, dia ikutin apa yang dikatakan ibu mertuanya, ya. Nah, dia bilang, ibu mertuanya suruh dia sekarang pergi ke ladang Boas waktu malam. Oke, bukan untuk jual diri ya, saudara ya. Bukan untuk jual diri, saudara ya. Tetapi menurut adat waktu itu, dia harus bermohon untuk supaya apakah kerabat ini mau mengambil tanggung jawab untuk menikahi dia supaya nanti ada penerus keturunan. Oke ya, nah menurut adat yang terjadi waktu itu, Rut 3 ayat 6 dan 7. Ya.
Jadi seperti sesuai dengan kata ibu mertuanya, pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertua kepadanya. Jadi Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia dan membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah Ruth, wanita itu duduk dekat dengan diam-diam, disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Saudara, saya mau kasih tahu, ini bukan jual diri. Ya, ini bukan wanita jual diri datang ke tempat pria. No. Kenapa? Karena adat yang terjadi waktu itu adalah itu bahwa dia mau bermohon supaya kerabat ini mau mengambil tanggung jawab. Oke ya saudara, dan ini tempat pengirikan. Oke saudara, bukan tempat pelacuran. Maaf, saya ngomong apa adanya. Jadi di sini tidak mungkin melakukan apa-apa. Kenapa? Karena ini tempat umum. Ya, saudara, tempat orang ladang yang bekerja di ladang juga kerja di situ dan menginap di situ. Oke. Nah, tapi saudara, kita belajar bahwa perjanjian lama adalah gambaran apa yang Tuhan lakukan di perjanjian baru. Nah, kita mau belajar nih, maksudnya apa sih? Kenapa sih perjanjian lama tuh ngajarin orang itu berbaring di kaki? Dia berbaring di kaki kan? Ya, dia berbaring di kaki Boas. Sementara tadi saya dibilang sama saudara bahwa Boas itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus sendiri. Di mana dia menemukan grace di situ, anugerah di situ. Apa sih maksud Tuhan untuk dia berbaring di kaki Boas? Maksud Tuhan buat kita adalah dia meletakkan dirinya di kaki Tuhan dan percaya penuh kepada Tuhan untuk masa depannya. Amin saudara. Buat kita, Tuhan mau kita meletakkan diri kita di bawah kebenaran firman Tuhan. Artinya, Tuhan sudah mati buat saya, Tuhan kasih saya firman-Nya. Berarti apapun yang Tuhan tulis dalam firman ini, saya mau ikutin. Saya mau pegang. Saya mau meletakkan diri saya di bawah firman ini. Bukan firmannya di bawah, saya yang di atas. Oke saudara, firman ini yang di atas saya. Firman ini yang menjadi tuan atas hidup saya. Dan saya meletakkan diri saya di bawah firman ini. Saya mau tunduk untuk semua yang dikatakan firman ini kepada saya. Itulah iman. Dan saudara, waktu Ruth melakukan itu, kemudian saudara lihat ya, dia percaya janji Tuhan. Amin saudara. Ya, dia meletakkan diri di bawah firman Tuhan. Dia bertindak aktif melakukan bagiannya dia. Saya lihat tadi dia bertindak aktif ya. Dia menjadi kepala keluarga. Dia menanggung hidup mertuanya. Dia meninggalkan bangsanya. Benar ya saudara ya. Dan kemudian saudara, apa yang terjadi dengan hidup Ruth waktu itu? Ya, kita lihat saudara, Ruth 4 ayat 13. Lalu Boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Next. Dan tetangga-tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu. Katanya pada Naomi ini mertuanya ya, telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Siapa Obed ini? Dialah ayah Isai, ayah Daud. Saya lihat gara-gara perbuatan iman Ruth, ada Raja Daud, ada Yesus. Lihat, Tuhan memberikan kepada kita hidup dan hidup dalam kelimpahan.
Amin saudara. Ya. Nah, saya mau tutup dengan satu cerita lagi saudara. Ya. Raja Daud. Tolong bukain Wika. Raja Daud di 1 Tawarikh 22 ayat 6 sampai 8. Raja Daud ini, ya, betul. Dia cinta Tuhan. Kemudian, setelah dia jadi raja, saudara kalau baca Alkitab, saudara pasti tahu, Daud memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Ya, itu yang kejadiannya Daud menari-nari, ya, dengan sekuat tenaga, dia pindahin tabut Allah ke Yerusalem. Setelah Daud memindahkan tabut Allah ke Yerusalem, si Daud ini mau bangun rumah Tuhan. Nah, dia panggil Salomo, dia bilang sama dia, "Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi Tuhan." Kenapa? Daud ini cinta Tuhan. Dia rindu hidupnya dipakai Tuhan lebih lagi. Oke, sekarang hatinya rindu banget, pingin bikin gereja istilahnya, ya saudara ya, bikin bangun rumah Tuhan. Oke, next slide. Tapi apa yang terjadi? Firman Tuhan bilang sama si Daud, kamu tuh sudah menumpahkan banyak darah. Jadi, memang nanti akan ada rumahku, kata Tuhan, tapi engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku. Tuhan tidak izinkan Daud membangun rumah Tuhan. Walaupun Daud itu cinta Tuhan, dan walaupun dia begitu rindu untuk bangun rumah Tuhan. Oke. Next slide. Tuhan kasih tahu sama Daud, nanti kamu, anakmu Salomo, dia yang akan meneruskan keturunan. Dia akan meneruskan duduk di kerajaan. Dia akan meneruskan jadi raja. Oke. Nah, nanti si Salomo itu yang akan membangun rumahku, kata Tuhan. Next slide. Ya, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Kata Tuhan kayak gitu. Lihat, lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan. Dan dia, walaupun tadi ini nggak boleh bangun ya. Oke, bangun nggak boleh. Tapi Tuhan nggak bisa bilang gini, siapin kan nggak apa-apa Tuhan. Saya mau bantu siapin aja. Lihat, lalu Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Lihat ya, bangun nggak boleh kan Tuhan? Bantu siapin aja ya. Next. Selanjutnya, Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai, dan juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang banyaknya dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Untuk apa ini semua? Rumah Tuhan. Bangun nggak boleh kan? Nggak boleh. Siapin boleh dong. Saudara lihat? Bukan cuma siapin dikit-dikit loh. Saudara kan di pekerjaannya. Ya, oke, lanjut. Karena pikir Daud, ya ini dia. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan itu haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Saudara, saya belajar dari ini. Kita semua, kalau kita bikin kuis Alkitab, ya, siapa yang membangun bait Allah di Yerusalem? Ayo. Siapa? Salomo. Salomo, benar nggak saudara? Yang dapat nama siapa? Salomo. Saudara, tapi yang siapin ternyata siapa? Daud. Daud nggak dapat namanya. Benar nggak saudara? Tapi dia dapat upahnya. Ini orang yang
percaya penuh sama Tuhan. Ini yang tadi saya bilang, iman itu aktif. Dia beriman mau mendirikan rumah bagi Tuhan. Dia beriman nama Tuhan itu harus dimuliakan lewat kerajaan Israel. Amin saudara. Tapi walaupun dihalangin, dia tetap aktif. Coba saudara di sini dihalangin. Awas ya, kamu nggak boleh pelayanan ya. Ya, tuh, udah ada yang siap ya. Awas ya kamu nggak pelayanan. Oh ya udah, nggak apa-apa, nggak usah pelayanan. Saya jadi jemaat biasa aja. Kan disuruh nggak boleh pelayanan. Benar nggak saudara? Ternyata iman tidak sepasrah itu loh. Ternyata iman itu aktif. Walaupun belum tentu kita dilihat sama orang. Daun gak dilihat toh? Gak dapat namanya. Bener kan kreditnya buat Salomo. Saya belajar saudara. Lakukan apapun yang bisa kamu lakukan. Oh gak boleh bangun. Siapin kan gak salah. Jadi saudara intinya gini. Kalau mau dipakai Tuhan, sebenarnya tuh pasti Tuhan gak mungkin gak kasih ide. Setuju gak? Ini kan tadi Daud kan? Dia mau dipakai Tuhan kan? Tuh larang dia bangun kan? Tapi karena hatinya ada sama Tuhan, bisa keluar tuh ide kayak gini. Berarti harusnya buat kita semua percaya sama Tuhan, karena itu kita ada di sini. Amin saudara. Kita percaya sama Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Iman itu aktif. Berarti saudara, kalau saudara kita semua di sini Tuhan mau kita menang dalam berbagai ada kehidupan, sengerti ya? Iman itu aktif. Kejar, pegang janji Tuhan, lakukan bagianmu, dan kau akan lihat. Kita akan tutup dengan ayat ini, 1 Samuel 13 ayat 14. Ayat terakhir buat hari ini. Ini upahnya. 2 kali di Alkitab Tuhan bilang, Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Saya lihat Tuhan bilang Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan ini kan waktu Tuhan mau pilih jadi raja. Tapi ternyata pilihan Tuhan gak salah. Di Kisah Para Rasul, Tuhan ulang sekali lagi. Iya, thank you. Sekali lagi, Tuhan bilang, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud mungkin tidak dapat nama karena bangun rumah Tuhan, tapi dia mendapatkan yang jauh lebih berharga. Dia mendapatkan perkenanan di hatinya Tuhan. Amin saudara. Karena Tuhan yang bilang Tuhan memberi upah kepada setiap orang yang mencari Tuhan.